Kan klik subscribe, lonceng, dan like, kemudian share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rizka Harwina. Apa kabar semuanya? Ya, untuk kesempatan kali ini Ibu akan membahas materi eksponen atau bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu materi bilangan berpangkat atau eksponen. Yang pertama, definisi eksponen atau bilangan berpangkat, sifat-sifat eksponen, kemudian contoh soal dari eksponen. Silakan siapkan buku catatannya, modul, dan alat tulis lainnya. Oke, eksponen atau bilangan berpangkat seharusnya kalian sudah pada tahu ya, karena di kelas 9 kalian sudah mempelajarinya. Eksponen sama dengan atau kata lainnya yaitu bilangan berpangkat. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa manfaat kita belajar materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Banyak contohnya. Misalkan, ke-1, bidang ekonomi, yaitu mengukur pertumbuhan penduduk, dan selanjutnya menghitung bunga tunggal dan bunga majemuk. Yang kedua, dalam bidang biologi, menghitung perkembangan virus atau bakteri. Nah, sekarang kan masih pandemi ya, terjadinya virus corona. Jadi pada saat ini di dalam bidang kesehatan bisa menghitungnya dengan cara eksponen seperti itu. Kemudian yang ketiga, bidang astronomi, yaitu menghitung jarak planet ke matahari. Selanjutnya menghitung gaya gravitasi. Dan yang terakhir, yang keempat, dalam bidang kimia, biasanya dipakai untuk menghitung keasaman pada pH. Kemudian kita lanjut materi inti, yaitu mengenai definisi eksponen atau bilangan berpangkat. Eksponen. Oke, eksponen, Ibu garis bawahi ya. Nah, dari definisi eksponen atau bilangan berpangkat, Ibu artikan bilangan eksponen adalah bentuk dari sebuah bilangan yang dikalikan dengan bilangan yang sama dan diulang-ulang, atau biar kalian mudah ingat, yaitu perkalian yang diulang ya, perkalian yang diulang. Itu bilangan eksponen atau bilangan berpangkat, yaitu bentuk dari sebuah bilangan yang dikalikan dengan bilangan yang sama dan diulang-ulang, atau kalian bisa ingat yaitu perkalian yang diulang. Nah, di sini ada bentuk umum dari bilangan eksponen. Bentuk umum, Ibu akan tulis di sini A pangkat N. A pangkat N, di mana A kali A kali A kali seterusnya sampai kali A, di mana A itu sebanyak N. Dengan syarat A tidak sama dengan 0, di mana A sama dengan bilangan pokok atau basis.
Dan n itu sendiri yaitu eksponen. Eksponen. Atau pangkat. Iya, betul, pangkat. Paham sampai sini? Paham ya? Ibu akan berikan contoh di sini. Contoh. Kalian biar lebih paham ya, Ibu kasih contoh. Contohnya Ibu punya angka 3 pangkat 4 sama dengan 3. Berarti 3-nya sebanyak berapa? 4 kali, karena 3 pangkat 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3 gitu. Kalau misalkan Ibu kasih contoh lagi, buka kurung, min 2 pangkat 3. Nah, berarti min 2-nya sebanyak 3 kali. Min 2 kali min 2 kali min 2. Nah, Ibu kasih bentuk lainnya nih. Bentuk lain. Bentuk lainnya, misal Ibu kasih min 5 pangkat 2. Min 5-nya sebanyak 2 kali. Min 5 sebanyak 2 kali? Tidak. Minnya jangan dibawa karena di sini tidak ada tanda kurungnya. Berarti yang pangkat 2 ini hanya memiliki si 5 ini, angka 5. Berarti 5 pangkat 2. Minnya jangan diikuti. Min, buka kurung, 5 pangkat 2. Jadi min, buka kurung 5 kali 5. Yang 5-nya ini berarti sebanyak 2. Minnya jangan diikuti. Ya, jadi min buka kurung 5 kali 5. Tutup kurung. Jadi hasilnya 5 kali 5, 25. Dikali min 25. Seperti itu. Paham? Paham ya? Kita lanjut ke sifat-sifat eksponen. Baik, kita lanjut ke sifat-sifat bilangan dengan pangkat bulat positif, di mana di sini sifat-sifat yaitu konsep dasar kalian untuk menyelesaikan masalah dari eksponen itu sendiri. Nah, Ibu tulis di sini sifat bilangan dengan pangkat bulat positif. Ibu garis bawahi sifat-sifat bilangan dengan pangkat bulat positif. Nah, jika M elemen A. Elemen itu artinya anggota ya. Dan ini dibacanya elemen. Dan A, B, elemen R. A, B, elemen R. Maka berlaku sifat berikut. Perhatikan. Nomor 1, sifat perkalian. Sifat perkalian. Oke, paham nih? Kalian harus mengetahui sifat perkalian. Sifat perkalian itu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Karena si A ini atau bilangan pokoknya ini harus sama ya. Kalau misalkan sama, kemudian pangkatnya berbeda, dia bisa ditambah. Jadi A pangkat M tambah N. Atau Ibu bisa bilang, Ibu singkat di sini, yaitu kata. Kata. Kenapa kata? Yaitu kali tambah. Kalau misalkan dikali, bilangan pangkat dengan bilangan pokok yang sama, kemudian dikali, punya pangkat masing-masing, pangkatnya itu ditambah. Jadi kali tambah A pangkat M tambah N. Kemudian yang kedua, kemudian Ibu lanjut ke contohnya langsung ya. Contohnya dari sifat perkalian itu misal 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2. Nah, pangkatnya lihat bilangan pokoknya sama nih 2. Berarti pangkatnya aja nih yang berarti yang ditambah. Berarti 3 tambah 2. Hasilnya 2 pangkat 5. Seperti itu contohnya. Lagi. Yang kedua, sifat pembagian. Sifat pembagian di mana bentuk umumnya itu A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, Ibu buat kata lagi nih.
yaitu baku. Baku. Dimana kalau pembagian itu dikurang. Kalau misalkan pokoknya sama ya. Contohnya, saya kasih contoh 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2. Lihat, bilangan pokoknya sama. Berarti pangkatnya dikurang. Jadi 3 pangkat 3 dikurang 2. Hasilnya 3 pangkat 1 atau 3. Ya. Kemudian kita balik lagi ke sifat. Yang sifat ketiga. Sifat ketiga, sifat pemangkatan. Sifat pemangkatan, bentuk umumnya, ini garis bawahi dulu ya, biar cantik. Yaitu buka kurung A pangkat M tutup kurung N. Jadi A pangkat M dikalikan dengan N. Ibu buat kata lagi, yaitu pangkal. Kenapa pangkal? Karena kalau misalkan dia pangkat berarti dikali, ya berarti dikali. Gitu ya, berarti yang M kan pangkat ya sama-sama pangkat, berarti M kali N. Gitu. Kemudian sifat yang keempat, contohnya ibu kasih contoh di sini 3 buka kurung ya, buka kurung 3 pangkat 2 tutup kurung pangkat 4. Jadi 3 pangkat 2 dikali 4 sama dengan 3 pangkat 8. Ya, paham? Paham. Sifat keempat yaitu sifat perkalian dan pemangkatan. Gimana? Buka kurung A kali B tutup kurung M. Jadi A pangkat M dikali B pangkat M. Sama kayak seperti di atas ya, sifat perkalian. Nah, di sini ada sifat pemangkatan. Nah, di sini buka kurung A pangkat P dikali B pangkat I tutup kurung M. Jadi A pangkat P dikali M, kemudian A B. Maaf, di sini bilangan pokoknya A dengan B ya, berarti di sini A pangkat P dikali M, berarti di sini B bukan A, B tapi B pangkat I kali M. Seperti itu. Contohnya yaitu misalkan yang buka kurung 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 tutup kurung pangkat 3. Jadi 3 pangkat 3 dikalikan 3. Kemudian kan ini bilangan pokoknya berbeda ya, berarti di sini tulis 5 pangkat 2 dikalikan 3. Jadi di sini 3 pangkat 9 dikali 5 pangkat 6. Kalian mau terserah, di sini bisa di jabatan berapa, di sini juga kalian bisa di jabatan berapa. Sampai sini juga cukup. Kemudian yang kelima, sifat yang kelima, sifat pembagian pemangkatan. Sifat pembagian pemangkatan. Ibu garis bawahi. Bentuk umumnya buka kurung A per B tutup kurung M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contoh soalnya, ibu di sini ibu berikan contoh soal yaitu misal 2/5. Jangan lupa buka kurung ya, buka kurung 2/5 tutup kurung pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 per 5 pangkat 5. Seperti itu ya. Kemudian sifat yang keenam, di sini ibu tulis bentuk akar. Bentuk akar, garis bawahi. Bentuk umumnya N akar dari A pangkat M. Bacanya N, bacanya ya, perlu kalian pahami bacanya dari N dulu. N akar dari A pangkat M. Jadi A pangkat M per N. Seperti itu. Contohnya 3 pangkat 2, 3 akar dari 2 pangkat 5. 3 dari, dibacanya seperti ini, 3 akar dari 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 per 3. Lanjut ke sifat 7. Sifat 7 yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Apapun itu bilangan pokoknya yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Ya, contoh, misal di sini ibu kasih contoh 100 pangkat 0. 100
100 pangkat 0. Hasilnya berapa? Jadi 1. Iya, karena bilangan apapun yang dipangkatkan 0, hasilnya selalu 1. Itu sifatnya. Jadi kalian tidak kaget ya. 100 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, yang terakhir nih, sifat yang terakhir yang ke-8 yaitu di sini ibu kasih A pangkat negatif N. Jadi 1 per A pangkat N. Contohnya di sini 3 pangkat min 2 sama dengan jadi 1 per 3 pangkat 2. Ya, paham? Paham. Kita kembalikan ke contoh soal. Tentukan bentuk sederhana dari 27 A pangkat min 7 B min 2 C ya, di sini C per 3 A pangkat min 2 B pangkat min 3 dikali C pangkat min 6. Nah, sama dengan kita sederhanakan dengan cara sifat-sifat yang tadi ya. Ingat, kalau misalkan bilangan pokoknya sama, berarti dia bisa disederhanakan. Bilangan pokok di sini ada bilangan pokok A, lihat. Yang bilangan pokok A sama ya dengan pembilang dan penyebut. Kemudian B juga sama dan C juga sama. Ya, kita selesaikan masalah tersebut. Di sini punya nilai 27 per 3. Jadi 27 dibagi 3 berapa? 27 bagi 3 9. Ya, 9. Nah, di sini ada A pangkat min 7 per A pangkat min 2. Ingat, kalau misalkan pembagian berarti pangkatnya diapain? Iya, pangkatnya dikurang. Atau kalau misalkan tadi ibu bilang yaitu baku. Kalau misalkan pembagian berarti pangkatnya dikurang. A pangkat min 7 dikurang min 2. Kemudian B-nya, B min 2 dikurang min 3. Kemudian yang C, nah C ini kan polos ya. C ini punya nilai pangkat yaitu C pangkat 1. C pangkat 1 dikurang min 6. Jadi di sini 9. Lihat, min 7 kan di situ A ya. Min 7 dikurang min 2. Min sama min plus. Jadi min 7 plus 2. Min 5. Kemudian B, min 2 min 3. Min sama min plus. Jadi ya min 2 plus 3. Jadi B pangkat 1. Kemudian C, min sama min plus 1 plus 6. Jadi C pangkat 7. Seperti itu. Nah, kita jabarin lagi nih. Lihat di sini ada pangkat negatif. Coba kita jabarkan tadi yang sifat tadi 9. Jadi di sini 1 per A pangkat 5. Kemudian di sini B, ini C pangkat 7. Jadi kita bisa tulis 9 B C pangkat 7 per A pangkat 5. Sudah cukup, selesai. Masih tetap contoh soal. Ibu punya nilai buka kurung 3x pangkat 3 per Y pangkat 2, kemudian tutup kurung dipangkatkan 5. Berapa hasilnya? Ayo, kita kerjakan sama-sama ya. Lihat, di sini satu-satu kita jabarkan. Jadi ini kan 3x pangkat 3, berarti punya nilai ini 3-nya. Punya nilai pangkat, 3 pangkat 3, x pangkat 3. Jadi kita tulis 3 pangkat 3, x pangkat 3 per y pangkat 2. Kemudian dipangkatkan lagi 5. Jadi pangkatkan lagi. Lihat nih, punya pangkat perkalian dalam perpangkatan berarti dikali. Jadi 3 pangkat 3 dikali 5. Kemudian di sini x pangkat 3 dikali 5 per y pangkat 2 dikali 5. Sama dengan 3 pangkat 15 dikali x pangkat 15 per y pangkat 10. Paham? Paham, udah selesai.
Sampai sini aja, nggak apa-apa. Kemudian contoh soal yang keempat. Contoh soal yang keempat, A pangkat 3 dikali B per C di pangkatan 3 dikali A pangkat 3 B pangkat 4 per C pangkat 2. Berapa? Cara penyelesaiannya. Yuk, kita jabarkan satu-satu. Lihat di sini pangkatan. A pangkat 3, kemudian dipangkatkan lagi 3. Berarti dikali ya. Pangkatnya sama-sama dikali. Jadi, A 3 kali 3, B, nya 1 ya jadinya. Kali 3, dan C pangkat 3. Kali A pangkat 3, B pangkat 4, per C pangkat 2. Jadi di sini, A pangkat 9, 3 kali 3, 9. B, 1 kali 3, 3. Per C pangkat 3. Kemudian dikalikan A pangkat 3, B pangkat 4, per C pangkat 2. Lihat penyelesaiannya. Nah, di sini bilangan pokoknya ada yang sama nih. A, B, C ini ada yang sama nih. Berarti A pangkat 9 dikali A pangkat 3. Nah, pangkatnya bilangan pokoknya sama. Kemudian dikalikan. Berarti kalau dikalikan, pangkatnya ditambah atau dijumlah. Jadi A 9 ditambah 3. 9 tambah 3, 12. Berarti A pangkat 12. Kemudian bilangan pokoknya B sama. Kemudian dikali. B pangkat 3 dikali B pangkat 4. Berarti 3 tambah 4. Yaitu 3 tambah 4, 7. Berarti B pangkat 7. Per, lihat C. C pangkat 3 dikali C pangkat 2. C pangkat 3 dikali C pangkat 3. C pangkat 2. Berarti C pangkat 5. Ya, Ibu akhiri belajar matematika itu asik dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.